Bayangin, seorang prajurit dengan pangkat paling dasar di militer tiba-tiba berdiri di panggung internasional. Bukan karena senjata, tapi karena hafalan Al-Quran dan bahkan membuat Perdana Menteri Libya ikut kagum. Inilah kisah nyata Pradana Nawawi MM Latifullah, sosok yang kini jadi perbincangan hangat karena berhasil mengharumkan nama Indonesia jauh di langit Libya. Di tengah suasana Ramadan, tepatnya 7 hingga 13 Maret 2026, sebuah ajang bergengsi digelar di Misrata, Libya. Namanya Musabaqah Hifzil Quran Internasional kedua, kompetisi hafalan Al-Quran yang diikuti lebih dari 50 prajurit dari berbagai negara, mulai dari Mauritania, Komoro, hingga Pantai Gading. Semua datang membawa kemampuan terbaik mereka. Dan di antara mereka, berdirilah seorang prajurit muda dari Indonesia. Pradana Nawawi tampil di kategori paling tinggi, hafalan 30 juz. Kategori yang bukan cuma soal ingatan, tapi juga ketenangan, ketelitian, dan kekuatan mental. Satu kesalahan kecil saja bisa jadi penentu. Tapi Nawawi tampil berbeda. Dengan suara yang tenang dan hafalan yang mengalir lancar, ia berhasil melewati setiap tahap dengan penuh keyakinan. Hingga akhirnya, nama Indonesia dipanggil sebagai juara pertama. Momen itu semakin spesial karena penghargaan diserahkan langsung oleh Perdana Menteri Libya, Abdul Hamid Al-Dabiba, di hadapan jajaran pejabat tinggi militer dan pemerintahan setempat, sebuah momen yang bukan cuma membanggakan, tapi juga mengangkat citra Indonesia di mata dunia. Tapi perjalanan Nawawi jelas tidak instan. Sebelum berangkat ke Libya, ia dan delegasi TNI lainnya menjalani pembinaan intensif di Jakarta. Mulai dari tahsin, penguatan hafalan, hingga mental spiritual. Mereka dibimbing oleh para ulama, ditempa bukan hanya sebagai prajurit, tapi juga sebagai pribadi yang kuat secara batin. Karena misi mereka bukan sekadar ikut lomba, mereka membawa nama bangsa. رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Keberhasilan ini pun langsung mendapat apresiasi dari jajaran TNI, disebut sebagai kebanggaan besar. Bukan hanya untuk satuan, tapi juga untuk Indonesia. Karena ini jadi bukti bahwa prajurit TNI tidak hanya tangguh secara fisik, tapi juga punya kedalaman spiritual dan karakter yang kuat. من خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تكونوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Dan yang paling menarik, reaksi dari masyarakat. Media sosial langsung dibanjiri komentar positif. Salah satu warganet menulis, "Luar biasa walaupun pangkat prajurit, tapi untuk bisa berprestasi, pangkat
bukan sebuah halangan. Ada juga yang menyebut sosok Nawawi sebagai Masya Allah, tentara yang mengharumkan nama Indonesia, dan komentar lain yang tak kalah menyentuh. Ini baru tentara kebanggaan negara. Fenomena ini seperti jadi oase di tengah derasnya konten viral yang kadang penuh sensasi. Karena kali ini yang viral adalah prestasi, ketulusan, dan nilai-nilai yang membangun. Lebih dari sekadar kompetisi, ajang ini juga membawa pesan tentang pentingnya nilai spiritual di lingkungan militer dunia, bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang ketenangan hati, keteguhan iman, dan karakter. Kisah Prada Nawawi seakan mengingatkan kita bahwa siapapun bisa berprestasi dari level manapun, dan bahwa menjadi hebat bukan hanya soal jabatan atau pangkat, tapi tentang dedikasi, proses, dan nilai yang kita pegang. Dari seorang prajurit berpangkat Prada, kini jadi simbol kebanggaan Indonesia. Sosok yang membuktikan bahwa kualitas bisa melampaui status, dan bahwa Indonesia punya generasi muda yang bukan hanya kuat, tapi juga berkarakter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.